Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai saja ya perkuliahan kita hari ini. Tapi udah standby semua belum nih? Haba, Aru, kayak ditinggal ya, nitip sendal doang ya. Hadir, Bu. Hadir, oke. Aru, Ibu hadir. hadir. Tinggal Nana berarti ya. Nana belum datang ya, belum hadir. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, mari sama-sama terlebih dahulu kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Selamat pagi, apa kabar? Alhamdulillah baik, Bu. Baik ya, sehat-sehat ya. Untuk materi komunikasi data hari ini sudah Ibu upload ya tadi pagi di e-learning. Jadi langsung saja kita ke pembahasan materi di pertemuan 13 ini. Sudah terlihat slide-nya? Sudah ya, oke. Di pertemuan 13 ini kita full praktek ya, kita full praktek melanjutkan dari pembahasan di pertemuan sebelumnya, di pertemuan 12 yang lalu, di mana kita membahas tentang topologi jaringan komputer. Nah, hari ini kita akan membuat simulasinya, membuat simulasi topologi jaringan komputer menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Masih ingat ada berapa jenis topologi yang dibahas minggu lalu? Ada berapa, Aldo, Haba? Ada 6. Hah? Ada 6. Ada 6, betul. Jadi untuk hari ini yang akan kita bahas adalah perancangan simulasi topologi jaringan, terus kemudian transmisi datanya, apa saja yang digunakan, seperti itu ya. Jadi seperti yang sudah kita ketahui bersama-sama, di pertemuan minggu lalu kita membahas tentang topologi jaringan komputer, di mana di sini terdapat ada 6 jenis topologi jaringan komputer. Yang pertama adalah topologi bus, topologi star, topologi ring, topologi mesh, topologi tree, dan yang terakhir adalah topologi hybrid. Pertama kita akan membuat simulasi topologi bus ya, topologinya seperti ini. Terus yang kedua kita akan membuat simulasi jaringan dengan topologi star, kemudian topologi ring, terus topologi mesh, topologi tree, dan terakhir adalah topologi hybrid. Untuk membuat simulasinya, silahkan kalian buka aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Jadi kita langsung praktek aja hari ini. Silakan ya dibuka aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Kita akan memulai untuk membuat simulasinya. Layar aplikasi Cisco Packet Tracer Ibu sudah terlihat belum? Sudah, Bu. Sudah ya, oke. Di sini Ibu sudah membuat 5 jenis topologi ya. Yang pertama topologi bus, topologi star, topologi, oh ini ring, sorry, salah. Nah, silakan kalian buka aplikasinya, aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Kita akan praktek yang pertama terlebih dahulu ya, yaitu topologi bus. Nah, di sini untuk topologi bus, di sini Ibu menggunakan 10 klien, 10 PC, dan 1 server dengan media transmisinya kabel jaringan UTP ya dengan tipe straight. Di sini terdapat switch. Loh, kok pakai switch, Bu? Katanya kemarin di penjelasan
topologi bus itu tidak menggunakan switch atau hub, jadi dia langsung menggunakan kabel koaksial ya. Nah, sebenarnya iya untuk mengerjakan atau mengimplementasikan dari topologi bus ini kita harus menggunakan kabel koaksial dan konektor T pada kabel koaksial, sehingga kabel-kabel koaksial ini masing-masing bisa saling terhubung. Cuma untuk lebih memudahkan dalam prakteknya di sini Ibu harus menggunakan switch karena di sini tidak ada konektor T-nya gitu ya, tapi dalam pengimplementasiannya kalian harus menggunakan konektor T pada kabel koaksial seperti itu. Nanti ini untuk masing-masing komputer supaya bisa saling terhubung, ini menggunakan IP address secara DHCP ya, yang diberikan oleh server. Gitu. Jadi ini nanti mereka masing-masing bisa saling terhubung satu sama lain. Kita coba tes koneksinya. Oke, sukses ya. Oke, silakan dibuat dulu. Nanti kita konfigurasi bersama-sama. Jadi ada 10 PC, ada 5 switch, sama ada 1 server. Ini terhubung menggunakan kabel UTP jenis straight. Siap ya? Aldo, Aru, Habah, sudah mulai? Sudah. Sudah ya. Kita buat topologi yang pertama dulu ya, topologi bus. Oh, Nana udah join ya? Kalau udah selesai, komen di chat ya. Nanti kita buat konfigurasinya, terus nanti Ibu mau lihat satu-satu apakah sudah berhasil saling terhubung atau tidak. Ari. Udah selesai ke toiletnya, Mbak? Udah, Bu. Udah. Ya, jadi tugasnya kamu buat topologi bus ya, seperti yang tertera di layar. Yang ini dulu, topologi bus dulu ya. Sudah, oke. Hilang. Kemana hilangnya, Mbak? Oh, black screen.
Coba ditutup aja dulu aplikasinya, terus dibuka lagi. Nana, udah belum, Nak? Nana, tadi belum kedengeran nih suaranya. Ada yang udah selesai untuk buat topologinya? Aru, sudah? Iya, Bu. Sudah? Sudah. Sudah ya, oke. Kita mulai untuk konfigurasinya ya. Jadi setelah dihubungkan menggunakan media transmisi kabel UTP ya di sini, kita konfigurasi di bagian servernya. Jadi server ini yang mengkoneksikan dari masing-masing komputer ini ya. Oke, kita mulai konfigurasinya, klik di bagian server, double klik, oke. Di sini pertama kita berikan IP address dulu untuk si servernya ya, ada di bagian desktop. Kelihatan nggak ini desktopnya? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Oke, untuk langkah pertama kita harus memberikan IP address untuk si server ini. Adanya di bagian desktop, pilih IP configuration. Untuk server, kita gunakan IP statik. Di sini Ibu menggunakan IP kelas C ya, 192.168 dengan networknya 1. Host ID-nya 10. Jadi IP address untuk server adalah 192.168.1.10. Subnet mask-nya 255.255.255.0. Default gateway-nya ini 192.168.1.1. Misalkan kalau real-nya ini adalah IP address yang diberikan oleh si ISP, si penyedia jasa layanan internet. Jadi harus ngikutin IP address yang diberikan oleh ISP, Internet Service Provider-nya, seperti itu. Sudah kasih IP? Belum. Kalau misalkan mau dikasih IP dengan segmen yang berbeda juga boleh. Misalkan ini nggak mau pakai 1, maunya pakai 10, 9, itu boleh. Jadi ketika nanti pas implementasinya ya, ketika kalian mengkonfigurasi IP server, IP-nya ikuti IP address yang diberikan oleh si ISP, Internet Service Provider-nya. Sudah? Sudah, Dok? Sudah, Bu. Belum? Sudah, Bu. Sudah. Salah dengar ya. Oke, setelah dikasih IP address, selanjutnya kita akan menambahkan fitur DHCP server ya.
Jadi nanti si server ini akan memberikan IP address secara otomatis ke 10 komputer yang tersedia. Kenapa harus dikasih IP address secara otomatis? Karena kita lihat jumlah komputernya lumayan banyak ya, ada 10. Kalau misalkan komputernya cuma 1, 2, 3, kita bisa beri IP address-nya secara statik. Kita input secara manual. Nah, tapi kalau misalkan jumlah komputernya banyak, itu akan memakan waktu juga kalau kita kasih IP-nya secara statik, satu-satu gitu. Nah, untuk mengatasi hal itu, kita akan gunakan DHCP server yang terdapat di server ini. Jadi si server ini nanti membroadcast IP address ke masing-masing komputer PC. Oke, kita klik lagi servernya. Terus ada di bagian config, ya, di bagian config. Terus di sini ada layanan atau fitur-fitur yang diberikan dari si server. Kita klik yang DHCP ya, Dynamic Host Control Protocol. Jadi ini adalah fasilitas server yang digunakan untuk memberikan IP address secara otomatis kepada komputer klien. Sudah diklik DHCP-nya? Sudah. Dan di sini untuk service dari off kalian ubah menjadi on. Terus untuk default gateway, ini adalah alamat IP gateway yang tadi kita isikan sebelumnya di konfigurasi IP ya. Terus ini ada start IP address, kita bisa tentukan IP address yang akan diberikan ke komputer klien itu dimulainya dari berapa. Karena tadi untuk server kan dimulai dari 10, ini Ibu tentukan dimulai dari 11. Subnet mask-nya 255, 255, 2550, maksimum number of user. Jadi maksimal IP address yang bisa diberikan adalah 245 host. Itu. Sudah? Sudah. Kalau sudah di-save, di-save terus di-close. Kalau sudah di-save terus di-close. Nah, untuk melihat apakah si komputer ini sudah mendapatkan IP address yang diberikan oleh server atau belum, kalian bisa cek di masing-masing komputer ya, di bagian configuration desktop ke IP configuration. Default-nya kan awalnya si komputer itu disetting secara statik ya IP address-nya ya. Jadi kalian harus merubah settingannya dari statik ke DHCP. Nah, tunggu sampai DHCP request successful. Jadi kita bisa dilihat di sini untuk komputer yang ini sudah mendapatkan IP address 92.168.112, subnetnya benar, default gateway-nya benar, dapat dari server ya. Seperti itu. Jadi semua komputer ini harus kalian setting IP-nya dari statik ke DHCP. Ini sudah dapat semua. Jadi masing-masing komputer tidak akan mendapat alamat IP yang sama gitu. Pasti host ID-nya berbeda-beda. Semua ya dari statik kamu ubah ke DHCP. Ini sudah Ibu setting semua IP-nya. Jadi enak kita kalau misalkan komputernya banyak, nggak usah setting IP address secara manual satu-satu. Jadi pakai DHCP server. Kalau kita tes koneksi, kita bisa tes ini misalkan Ibu mau tes koneksi dari PC ini ke sini ya. Kita cek ini IP-nya berapa. 13. Oke, kita bisa gunakan command prompt. Masukkan sinteksnya ping spasi alamat IP yang dituju. 13. Oke, sudah replay, sudah terhubung satu sama lain. Dari PC 5 mau ngirim data ke PC 4. Sukses ya. Terus dari PC 9 mau kirim data ke PC 2. Oke, sudah sukses. Sukses ya untuk topologi bus. Apanya nak? Nggak otomatis. Kamu pindahin nak, pindahin secara manual.
Kayak gini, ini kalau Ibu sudah Ibu setting sebelumnya dari desktop ke IP, kan awalnya statik. Kalau pindahin dulu ke DHCP seperti itu. Gitu, Nak. Jadi bukan tiba-tiba dia langsung dapat DHCP. Jadi selain harus melakukan konfigurasi dari sisi server, dari sisi kliennya juga harus dikonfigurasi untuk mendapatkan IP address secara otomatis dari server. Tinggal mengganti. Oh, enggak. DHCP-nya kosong. Kan kita sudah setting di server di sini, Nak. Di sini server, terus bagian config DHCP. Coba deh, Ibu mau lihat layarnya Nana deh. Bukan, Nak, layar kamu. Bukan, Nak, layarnya, Nak. Si Haba kemana? Udah live aja. Wah, masih merah ya? Server dulu deh, buka servernya, Nak. Ke desktop dulu. Desktop. IP. 191.110.191. Oke, udah benar. 191.114.10.255. Config. Config. DHCP. Klik DHCP, Nak. Udah di-save? Oh, kabel kamu merah ya? Kamu pakai kabel apa ya, Nak ya? Harusnya hijau. Pakai yang strict coba, Nak. Hapus dulu coba kabelnya. Merah ya. Klik PC-nya. PC-nya, Nak. IP. Kestatikin dulu. Gagal ya? Yang lain gimana yang lain? Kok gagal ya? Bu. Berhasil kan ya? Tapi saya pakai kabel yang ini Bu, dari yang otomatis Bu. Bukan pakai yang stretch. Bukan pakai yang straight. Jadi kan kalau stretch itu dia harus nyambungin dulu Bu Ethernetnya. Kalau yang otomatis langsung terhubung gitu. Coba, Nak, pakai yang otomatis, Nak. Karena kan untuk kabel straight itu digunakan untuk menghubungkan dua jenis perangkat yang berbeda ya. Iya, dua jenis perangkat yang iya, harusnya sebentar Ibu pakai kabel. Oke, otomatis coba, Nak. Klik. Oh, di close dulu, Nak. Coba di close dulu. Coba lihat punya Aru deh. Lihat punya Aru. Ini kabel cross itu digunakan untuk menghubungkan dua jenis perangkat yang sama, sedangkan kabel straight digunakan untuk menghubungkan dua jenis perangkat yang berbeda. Tapi seiring perkembangan teknologi, sekarang kabel straight pun sudah bisa digunakan untuk menghubungkan dua jenis perangkat yang sama, seperti itu. Coba Ru, dites koneksinya. Oke. Caranya sama kan yang tadi Ibu ajarkan ya? Iya Bu, sama Bu. Tapi bedanya kalau pakai kabelnya yang otomatis ya. Iya Bu. Oke, thank you Aru. Bu, Aldo, saya yang switch merah, yang switch antar switch. kenapa? Saya yang antar switchnya merah. Antar switch-nya merah. Hmm. Coba lihat.
IP-nya tapi udah dapat belum, Dok? IP address-nya dari masing-masing komputer sudah dapat IP belum? Udah ya, udah dapat IP ya. Sudah coba tes koneksi? Nah, ini masih belum. Karena Oh iya, belum. karena switch-nya merah ya kabelnya ya. Coba Jadi pakai ini kabel isi cross. sendiri. Hah? Dari switch ke switch pakai kabel yang cross coba, Dok. Atau pakai yang otomatis. Kalau yang pakai otomatis kan dia nanti nentuin sendiri, oh ini cocok pakai kabel apa gitu. Kalau nggak mau pusing, nggak mau ribet-ribet pakai otomatis. Ya, boleh. Masih orange ya. Ke statikin dulu deh. Statikin dulu. Terus kamu balikin lagi ke itu udah mulai hijau. Nah, itu udah dapat. Butuh waktu sih. Nah, udah hijau semua tuh, Dok. Coba cek IP-nya udah dapat semua belum? Udah dapat ya? Coba sekarang tes kirim data. Itu udah dapat. Paling solusinya itu ya, kalian juga harus bisa menentukan media transmisinya kira-kira pakai kabel apa. Misalkan di sini tadi kita tentukan itu IP-nya belum dapat, Dok, kayaknya. Ini media transmisinya pakai kabel GTP nih, tapi kita juga harus menentukan tipenya apa. Apa itu straight, apa cross. Tadi sudah Ibu jelaskan ya, untuk cross digunakannya untuk menghubungkan apa ke apa, straight apa ke apa gitu. Jadi harus memahami juga tentang media transmisi. Oke, udah sukses ya, Dok? Terima kasih, Bu. Oke. Nana, udah sukses belum, Nak? Tadi tips dari Aru, katanya dihapus dulu semua kabelnya, terus ganti pakai kabel yang otomatis. Gitu. Masih merah, Nak? Kalau Ibu untuk menghubungkan switch ke switch, Ibu pakai yang cross ya. Sini seperti yang terlihat. Nah, kalau kita Ibu panjangin di sini untuk menghubungkan dari switch ke switch, di sini Ibu pakai kabel yang cross. Gitu. Sementara dari switch ke PC pakainya yang kabel straight. Gimana, Nak? Coba lihat lagi, Nak. Layaran Anak. Lihat lagi, Nak. Masih merah ya? Oke, coba pakai cross ya. Nah, yang dari PC ke switch itu kamu hapus dulu semua, terus ganti yang pakai otomatis, kabel otomatis deh. Nah, kalau yang dari server ke switch itu kan, kalau Ibu pakai kabel straight karena dia beda jenis perangkatnya. Nah, tuh dari switch ke switch udah mulai hijau ya, udah mulai hijau semua. Coba pakai yang otomatis. Kalau nggak berhasil pakai yang straight. Nggak ada port ya.
Kok oke, di oke pakai yang straight, coba nak pakai yang straight. No. Kliknya PC-nya dulu coba nak. PC-nya dulu. Klik kabelnya dulu. Ya, langsung pakai itu yang. Nah, coba lagi, terusin. Kok R23 ya? Oke. Tunggu deh, nak. Ketika kamu klik PC, coba deh klik PC yang 6, PC 6. Klik. Kliknya jangan klik kanan. Kalau kok kamu nggak ada pilihan yang pas Ethernet ya? Ketika diklik. Iya. Iya ya kan? PC-nya kamu apain tadi? Nggak ada apa-apain kan? Enggak ada apa-apain. Kan kalau yang punya ibu nih, sebentar deh, kamu close dulu. Kalau punya ibu, ini misalkan ibu nih hapus dulu ya. Ibu hapus dulu nih kabelnya. Nah, ibu ganti. Tuh kata Aldo suruh reset. Ibu ganti kabel, ibu pakai kabel straight. Pas ibu klik PC, ini kan ada dua pilihan, ada yang RS232, ada fast Ethernet. Harusnya kan pilihnya yang ini kan. Kalau Nana tuh nggak ada ininya ya, Naya. Bisa dicek di bagian fisikalnya. Ada nggak ininya, Nak? Coba dicek di bagian interface-nya. Ya kan harusnya ada yang fast Ethernet-nya, interface LAN card-nya harusnya ada. Yang Nana tuh nggak ada. Coba Nak, lihat lagi, terus bikin PC yang baru coba. Nah, PC yang itu deh yang paling atas, kamu hapus dulu satu tuh, yang mana kayak hapus satu. Nah, bikin lagi, ambil lagi PC yang baru. Komputer, bukan yang itu. Nah, iya, end device. Kamu yang itu ya? Bukan yang itu, nah, yang itu, yang paling pojok. Geser, geser. Iya, yang itu end device. Klik yang generic, yang pertama. Coba sekarang. Kabel. Nah, yang bawah bukan yang itu dong. Hapus lagi. Ganti. Sama-sama terhubungnya lewat interface kartu jaringan ya. Tuh, salah beli PC. Saya beli PC, Bu. Iya. Mana banyak belinya. Aduh, rugi bandar ya. Kalau kerja salah beli PC udah dipecat, Nak. Suruh ganti. Belinya PC buat main game ya, PC gaming. Ya, Bu. Makasih, Bu. Sudah. Oke, sama-sama. Oke, sambil Nana menyelesaikan yang topologi bus ya, kita sekarang bahas yang topologi yang kedua ya. Silakan untuk Aldo dan Aru, Nana menyusul ya. Ini kita masuk ke topologi yang kedua, tapi sebelumnya jangan lupa di-save dulu filenya. File untuk topologi ini di-save dulu terlebih dahulu ya. Jadi ini untuk topologi bus, untuk memudahkan praktek, sebenarnya kita tidak menggunakan switch ya di implementasi realnya. Cuma untuk memudahkan praktek melalui aplikasi Cisco Packet Tracer, kita menggunakan switch. Harusnya di implementasi realnya pakai kabel koaksial dan konektor T ya.
Seperti itu. Terus yang kedua, ini topologi star ya. Kita bahas yang kedua. Jual PC gaming minus salah beli. Oke, yang kedua kita bahas topologi star ya. Di sini kalau tadi sistem transmisi datanya masing-masing harus melewati switch dulu. Switch-nya banyak. Sekarang untuk topologi switch ini sebagai pusat ya, sebagai pusat dalam mentransmisikan datanya ke masing-masing komputer. Jadi di sini Ibu buat ada 6 komputer dan 1 server, di mana nanti server ini bisa membagikan IP address-nya juga secara otomatis seperti itu. Jadi ini sebagai penyedia layanan yang dibutuhkan untuk masing-masing klien ini. Ini Ibu gunakan switch yang 24 port ya, jadi bisa ada 24 end user atau bisa PC, bisa laptop yang terhubung ke switch ini. Ini seperti yang sudah dijelaskan di minggu lalu, topologi star ini banyak digunakan di jaringan komputer lab ya, lab sekolah atau lab kampus, di mana misalkan terdapat banyak komputer yang terhubung ke switch. Kalau misalkan komputernya banyak, berarti kita membutuhkan 2 switch gitu. Jadi di sini kita tambahkan switch lagi yang connect, yang saling kita gunakan media transmisi kabel untuk mengkoneksikan switch 1 dan switch 2 gitu ya. Tapi karena ini PC-nya hanya 6, kita cukup gunakan 1 switch. Oke, cara pembuatannya sama ya, silakan kalian buat dulu. Ada 1 switch, ada 6 PC, dan ada 1 server. Ini terhubung menggunakan media transmisi kabel jaringan UTP ya, tipenya straight. Untuk konfigurasinya sama tadi, sama di sini si server ini yang memberikan layanan DHCP atau IP address secara otomatis. Cuma yang membedakan di sini Ibu bedain segmen IP-nya. Kalau tadi yang topologi bus pakai segmen network 1 ya, 192, 108, 110 kalau tadi yang bus. Tapi untuk star ini Ibu ganti networknya jadi 2. Otomatis gateway-nya pun harus kalian ganti ya jadi 2. Setelah di setting IP address-nya di server, jangan lupa langsung untuk memberikan fasilitas DHCP server ya. Sama kayak tadi. Kenapa harus dibedakan, Bu, alamat network-nya? Karena nanti di akhir kita akan membuat topologi hybrid ya. Topologi hybrid itu kan gabungan dari 2 atau 3 topologi menjadi 1, di mana masing-masing topologi memiliki alamat IP network yang berbeda. Oke, silakan dibuat ya. Ini gampang, kan ini tinggal pengembangan dari topologi sebelumnya aja. Kita cek masing-masing PC apakah sudah dapat IP secara otomatis. Sudah ya, ini 213. Yang di sebelahnya 211. Kita coba ping menggunakan command prompt. Ping 192.168.211. Enter. Oke, sudah terhubung. Untuk implementasiannya ya, untuk command prompt ini bisa di search aja CMD. Nanti langsung muncul command prompt, atau kita coba langsung melakukan pertukaran data dari PC 15 ke PC 11. Sudah sukses ya. Gampang ya kalau yang star ya. Nanti kalau untuk implementasiannya, tentukan jumlah komputernya berapa. Setelah menentukan jumlah komputer yang dibutuhkan berapa, kalian baru bisa menentukan jumlah switch yang akan digunakan. Ini kan yang 24 port ya, berarti dia bisa menampung 24 kabel jaringan yang terhubung ke 24 komputer seperti itu. Kalau misalkan dalam satu lab itu ada 40, berarti butuh switch-nya 2 buah gitu. Nana, jangan sampai salah beli PC lagi ya. Siapa nih kemana ya? Menghilang. Absen doang, terus kabur.
Apa tadi restart dulu, ngeblank? Atau kalau mau jadi IT-preneur ya kalian bisa buka warnet gitu ya. Ke warnet nih ada ruko kosong nih. Bikin warnet dengan jumlah PC-nya 20 lah cukup gitu ya. Ini cocok nih ya, topologi Star ini cocok untuk buat warnet. Jadi ada satu server nih buat billing internetnya. Jadi bisa ngontrol nih dari server, bisa ngontrol dari PC-PC yang terhubung ke server. Nanti bisa memonitoring juga. Monitoring si PC ini lagi buka aplikasi apa aja nih gitu. Kayak di sekolah, di lab sekolah ini Ibu gunakan aplikasi Insight Teacher. Jadi misalkan ini kan yang penting jaringan komputernya sudah terhubung nih ke masing-masing switch. Di server diinstal aplikasi Insight Teacher, misalkan di meja guru nih diinstal aplikasi Insight Teacher. Terus nanti si guru bisa lihat nih aktivitas layar yang sedang dibuka di komputer klien apa aja, bisa ketahuan. Jadi kalau misalkan sedang praktek nih, si murid kesulitan, Bu ini gimana, seperti itu. Si guru nggak usah nyamperin ke meja si siswa, karena si guru bisa mengakses komputer siswa dari komputer guru, seperti itu. Kalau Ibu, kalau iseng, si murid ini bukannya praktek, tapi malah main game, main kartu, Ibu bisa matiin langsung servernya dari sini, dari komputer guru. Itu nanti di materi monitoring ya, nanti ada materi monitoring. Gitu. Jadi cocok untuk digunakan di lab kampus atau lab sekolah. Sudah bisa? Bisa ya? Untuk start ini gampang ya? Bisa, Bu. Sudah. Coba lihat punya Aru. Oke, Bu. Oh, Ibu harus stop dulu ya. Sorry. Yuk. Sekali lagi ya, bentuknya tidak harus bintang. Kalian bisa menyesuaikan dengan denah ruangan yang tersedia. Oke, silakan dites koneksinya. Sukses. Oke, ke server coba. Ke server, maksudnya dari server ngirim data kemana gitu. Oke, sukses. Terima kasih, Aru. Aldo, silakan. Ibu sabar ya. Jadi untuk topologi STAR ini media transmisinya menggunakan kabel jaringan dengan kabel UTP ya, kabel UTP tipenya straight. Kabel UTP juga udah banyak jenisnya ya, ada Cat 6, ada Cat 5. Oke, tes koneksinya, Dok. Oke, sukses ya. Coba dari server ke klien. Oke, sip. Oke, terima kasih Aldo. IP-nya DHCP kan ya? Iya, Bu. Oke. Nana, sudah, Nak? Silakan, Nak, ditampilkan layarnya. Nah, lagi nuker PC ya ke toko. Oke. Di tes koneksinya, Nak. Hari ini ada tugas nggak sih komunikasi data? Takut Ibu lupa. Nggak ada ya? Nggak ada. Benar ya? Benar, Bu. Jangan ke switch.
PC has. Coba ulangi. Dari PC 24. Udah dapat IP belum? Coba cek dulu IP-nya. Desktop. Desktop. Ke desktop. IP configuration. Kok belum dapat IP lagi? Kamu salah PC lagi kali, Naya? Enggak, Bu. Servernya udah dikonfigurasi. Desktop. Servernya juga belum dikasih IP, Nana. Statik, kalau server statik. Iya. Salah, Nak. .255. Aduh. Terus DHCP-nya diatur. Itu di-close dulu. Di-close dulu. Terus ke config DHCP. On. DHCP-nya di setting on. Terus default gateway-nya, IP-nya, default gateway-nya diatur dulu. Default gateway-nya IP gateway yang tadi. Ya. Oke, start IP address-nya boleh tuh dari mulai berapa, dari 2 titik berapa? 2.11. 245 dong. Maksimum kan IP address itu 254 ya. Totalnya kalau untuk kelas C itu 254. Itu mulainya dari 45, Nak. Dari 11. Oke, save. Oke, close. Nah, coba lihat sekarang PC-nya sudah dapat IP address belum? Desktop. Nah, setting ke DHCP. Nah, udah dapat kan? Oke. Lakukan hal yang sama di semua PC ya. Coba dicek, Nak, IP-nya sudah dapat atau belum. Belum semua ya, belum semua disetting. Pastikan semua IP sudah mendapatkan IP, pastikan semua komputer, semua PC sudah mendapatkan IP address. Oke, udah bisa ya. Terima kasih, Nana. Lanjut, kita ke topologi yang ketiga. Topologi yang ketiga adalah topologi ring. Topologi ring ya, sesuai namanya bentuknya seperti cincin, tapi untuk implementasinya tidak harus bulat seperti ini. Jadi ini untuk topologi ring beda ya dengan topologi bus atau star. Di sini tidak ada server, jadi masing-masing PC berdiri sendiri. Oke, ini ada 6 buah switch, di mana masing-masing switch punya klien komputer satu yang terhubung menggunakan media transmisi kabel ya. Untuk menghubungkan switch ke switch, di sini kita gunakan kabel jaringan dengan tipe cross karena tipe jenisnya sama ya, switch ke switch. Sedangkan untuk menghubungkan switch ke PC, di sini Ibu menggunakan kabel jaringan UTP dengan jenis straight. Kalian buat dulu skema topologinya seperti ini. Terus kalau untuk ini IP-nya menggunakan IP statik. Ya, jadi bukan DHCP. Masing-masing komputer menggunakan IP statik. Untuk topologi ring ini, Ibu di sini menggunakan segmen IP network-nya 3. Dimulai, kalau tadi yang topologi bus pakai 1, topologi star pakai network-nya 2, untuk topologi ring network-nya 3. Jadi semua topologi pakai network yang berbeda. Silakan ya, ini pakai IP-nya statik. Misalkan Ibu mau tes koneksi ke 3 ya, 3 ke 2. Nah, udah sukses. Jadi dari 1 kirim ke 2 sukses.
Dari yang PC 18 mau ke 19. Sukses juga. Gitu. Silakan dibuat topologinya ya. Ini bisa digunakan untuk perkantoran ya. Misalkan kita contohkan ini di ruangan yang berbeda-beda. Seperti itu. Iya, Haba, nggak apa-apa. Silakan ya, langsung buat topologi star. Sorry, ring. Jadi untuk implementasinya, misalkan ini ada di sebuah ruangan kantor, di ruangan 1, ruangan 2, ruangan 3, yang jaraknya tidak terlalu jauh, bisa saling terhubung menggunakan switch seperti ini. Ya. Oke, silakan dibuat topologinya. Kalau ada yang sudah, bisa komen di chat ya. Nanti Ibu lihat. Untuk kelebihan dan kekurangan masing-masing topologi sudah dijelaskan ya di pertemuan minggu yang lalu. Jadi kalau misalkan si PC 17 ini nih, kabelnya terputus atau switch-nya rusak, ini tidak akan mempengaruhi transmisi data atau proses pengiriman data dari PC 18 ke 21, misalkan kayak gitu. Tapi kalau misalkan yang topologi star, ketika switch-nya rusak atau mengalami gangguan, ini masing-masing komputer tidak dapat saling terhubung. Kecuali kalau misalkan salah satu kabelnya saja yang rusak atau misalkan digigit tikus. Berarti untuk troubleshooting-nya hanya tinggal mengganti, misalkan kabel jaringan yang ada di PC 10 rusak atau digigit tikus. Berarti tinggal ganti aja kabel yang connect ke PC 10. Kecuali kerusakannya ada di switch. Ini yang tidak bisa mengirim data. Nah, kalau ini tadi ya, salah satu switch rusak tidak mempengaruhi pengiriman data ke yang lainnya. Oke, Aru sudah ya, bisa di-view. Silakan Aru. Oke, sudah jadi, coba dites koneksinya. Oke, pakai IP-nya statik ya, Aru ya? Iya Bu, statik. Oke, good. Terima kasih, Aru. Yang lain gimana? Silakan, Aldo atau Nana atau Haba yang mau view duluan. Ada yang sudah? Untuk topologi ring,
Halo, Nana, Haba, silakan yang sudah. Oke, Aldo, silakan, Do. Dites koneksinya satu-satu. Gue mau nanya yang di PC 17 dan yang lain juga di static ini ya? Iya. Karena pakai IP-nya statik. Iya, semua PC di setting IP-nya statik. Gitu. Berarti isi sendiri kan? Iya, isi Sabar, sendiri. sabar. Kalau jumlah PC-nya sedikit, nggak masalah ya. Tapi kalau nanti ada PC-nya banyak, berarti kalian harus menentukan, oh nggak cocok nih berarti kalau pakai topologi ring. Gitu. Berarti harus cocoknya pakai topologi apa gitu. Itu harus dipertimbangkan juga sih untuk konfigurasi IP. Karena kan dibutuhkan waktu yang efisien ya, jangan sampai memakan waktu yang sangat lama hanya untuk konfigurasi IP address aja gitu. Nana sudah? Karena untuk topologi ring ini masing-masing PC standalone ya, bertindak untuk dirinya sendiri. Tidak ada server yang bisa memberikan layanan konfigurasi IP otomatis seperti itu. Koneksinya udah bisa, Nak? Ya, dites. Oke. Oke. Oke, udah nggak salah lagi ya, Nak ya. Udah nggak salah menentukan PC-nya PC apa, kabelnya kabel apa. Haba gimana? Haba? Sudahkah? Oh iya Bu, iya Bu. Oke, silakan di view. Saya belum buat ini soalnya kan kemarin ada trouble sedikit Bu. Saya belum bisa install, sorry Bu. Belum bisa install apa? Aplikasi Cisco paket tracernya. Yang tadi katanya layarnya blank, hitam. Layar blank itu saya lihat Ibu, maksudnya saya ngelihat Ibu, tapi sudah saya screenshot sebelumnya. Gitu. Saya ngelihat Ibu. Di layar laptop kamu blank, hitam. Bukan laptop saya, ini iya, layar Ibu kan sebenarnya lagi nge-view aplikasi Cisco paket tracer gitu kan. Tapi di kamu tampilannya hitam doang kan? Betul. Kayak gitu. Nah, berarti kamu sekarang lagi login di mana nih? Laptop apa handphone? Iya, handphone. Handphone ya? Ini lagi karena laptop saya lagi di service center, Bu. Ini lagi ngetik pakai apa? Ini saya mau coba switch ke komputer. Lagi ini kan. Oh, mau coba pakai komputer, PC? Iya, tapi di tempat yang lain makanya. Oh. Jadi belum bisa nih prakteknya? Ya, insya Allah diselesaikan sekarang sih, Bu. Oke. Hari ini. Siap. Tapi udah saya screenshot tadi. Oke. Aldo, gimana? Sudah? Oke, sudah dikasih IP statik ya, Do ya? Oke. Networknya 4 ya. Fail. Coba untuk networknya yang beda host ID-nya dong, bukan networknya. Coba buka PC 17. IP, konfigurasi IP. Nah, itu kamu 192.168.4. Coba Ibu mau lihat yang 16, PC 16. Tuh, beda network. Tadi yang boleh beda itu host ID-nya, bukan network ID-nya. Jadi untuk networknya 192.168.3 titik. Nah, digit belakangnya itu yang beda. Kalau network ID harus sama dok semua. Kalau beda nggak bisa terhubung satu sama lain karena beda segmen gitu.
Jadi diubah tuh jadi pakai segmen networknya 3 ya, 192.168.3 titik. Nah, baru belakangnya itu yang disebut dengan host ID itu yang bisa nggak sama gitu. Berarti tadi di semua sama ya, Dok ya? Kamu salah networknya ya? Alamat IP networknya ya? Iya, Bu. Iya. Oke, sambil nunggu Aldo revisi, silakan langsung kerjakan untuk simulasi yang keempat. Simulasi topologi yang keempat, yaitu topologi mesh. Ya, ini topologi mesh. Topologi mesh ini merupakan gabungan dari topologi yang mana coba? Topologi star dan topologi ring ya, digabung menjadi satu seperti ini. Agak rumit ya. Agak rumit seperti kehidupan asmara kalian ya. Oke, silahkan sambil nunggu Aldo menyelesaikan topologi ring ya. Kalian kerjakan yang topologi keempat, ini topologi mesh ini. Kalau kita lihat dari desainnya, ini gabungan dari topologi star dan topologi ring. Kayak gini nih bentuknya. Misalkan PC18 ini mau ngirim data ke PC20, dia harus melewati ini dulu nih, harus melewati media transmisi atau kabel yang terhubung ke switch yang ada di PC21. Jadi arah transmisinya, arah komunikasinya searah jarum jam ya, seperti ini. Misalkan dari 17 mau ngirim ke 20, dia harus muter dulu datanya gitu, nggak bisa langsung ke sini. Nah, kalau yang topologi star kan bisa langsung nih connect. PC13 mau ngirim ke 12 dia bisa langsung. Nah, ini gabungan dari topologi star dan topologi ring. Jadi dengan topologi yang baru namanya topologi mesh. Jadi selain bisa mengirim PC dari ke sampingnya gitu, ke samping kanannya, dengan gabungan topologi ini bisa langsung juga lintas lintas transmisi ya, jadi nggak harus dari sini ke sini dulu seperti itu. Udah selesai, Bu. Kayak sekte. Udah selesai, Aldo, coba lihat dulu. Udah sukses. Udah selesai. Coba lihat dulu, Dok. Yang tadi ya masih ring, coba dites koneksinya, Dok. Oke, good. Terima kasih, Aldo. Langsung sekarang berarti buat yang topologi mesh ya. Topologi mesh ini gabungan dari topologi ring dan topologi star. Jadi untuk yang PC atas kalian ganti server, terus ada satu PC 21 kalian ganti jadi laptop ya, ini pakai perangkat yang berbeda gitu. Terus untuk IP-nya di sini Ibu pakai statik. Ya, pakai statik. Segmennya boleh sama atau boleh beda silahkan. Kalau Ibu pakai segmen 3. Kok sama Bu? Katanya nggak boleh sama. Ini kan hanya gambar saja nih, letaknya sama. Cuma kan nanti kalau pengimplementasiannya harus beda. Ya ini Ibu pakai IP statik ya, bukan DHCP. Nah kira-kira, ini kan Ibu pakai IP statik nih. Kalau misalkan si server ini memberikan layanan IP secara otomatis, bisa nggak menurut kalian? Sebelum kalian mencoba menggunakan IP statik, kalian coba dulu deh. Kalian pertama setting servernya, IP-nya, dan
aktifkan fasilitas DHCP servernya. Gitu, apakah bisa atau tidak? Dicoba ya. Kita lihat di sini Ibu pakainya IP-nya statik untuk topologi mesh ini, ya, sukses. Nah, kalau misalkan disetting pakai IP DHCP bisa atau tidak, gitu ya? Silakan. Ibu izin out screen dulu ya. Oke, kata Aru bisa nih pakai settingan topologi mesh, tapi dengan setting konfigurasi IP-nya pakai DHCP ya, Ru ya? Iya, Bu. Oke, coba Ru, Ibu mau lihat. Oke, dari server udah disetting pakai segmen IP-nya 3 ya, masih 3 ya, oke. DHCP. Oke, klik salah satu PC-nya, IP configuration, oke. Nah, jadi ini lebih, oke, siap, sukses. Terima kasih, Aru. Jadi ini lebih efisien ya, lebih cepat gitu dibandingkan dengan tadi yang topologi ring, kita harus menyeting IP address-nya secara manual atau secara statik. Jadi untuk topologi mesh ini gabungan dari topologi star dan topologi ring. Tapi bedanya kita menggunakan IP-nya disetting secara otomatis, ini memudahkan dalam proses pengerjaannya ya, jadi lebih cepat. Ibu coba mau setting pakai IP statik deh. Untuk server, Ibu pakai alamat networknya 192.168.4.0 dengan gateway-nya tetap 4.1. Oke. Kemudian ini Ibu di server, Ibu setting DHCP-nya on 192.168.4.1. Oke. 11 245. Save. Nah, karena di server sudah disetting untuk DHCP, maka untuk masing-masing klien atau PC sini Ibu ganti dari DHCP dari statik ke DHCP. Nah, sudah dapat IP-nya. Jadi ketika ada komputer yang baru terkoneksi ke jaringan, ketika kamu colok dengan masing-masing kabel komputer, sudah mendapatkan IP address secara statik. Itu ya. Nah, oke. Jadi ini lebih mudah ya. Lebih gampang. Kalau misalkan PC-nya ada 40, ini tinggal kita aktifkan DHCP aja, setting ke DHCP di PC masing-masing langsung dapat.
meminimalisir human error juga ya. Kalau misalkan kita gunakan IP statik, kita konfigurasi manual satu-satu PC-nya selain memakan waktu yang lama, itu bisa terjadi human error juga. Artinya, misalkan di komputer yang pertama kita sudah setting host ID-nya 1 atau 10. Di komputer yang ketiga atau keempat, kita lupa yang 10 ini udah dipakai belum ya IP-nya gitu. Kalau misalkan kita input lagi, kita gunakan lagi yang host ID 10, itu bisa konflik, bisa bentrok. Akhirnya jaringannya tidak berfungsi seperti itu. Jadi untuk lebih efisien, untuk menghindari human error, gunakan DHCP server. Oke, sukses ya, bisa ya pakai DHCP. Jadi untuk mengirim data dari PC 18 ke PC 20, tidak usah melewati dulu PC yang ada di sebelah kanannya, itu bisa langsung terkirim. Jadi data yang terkirim juga lebih cepat. Aman. Oke, Nana, aman. Mana, Nak? Lihat, Nak, punya kamu, Nak. Pakainya DHCP ya, Nak? IP-nya? Ya, Bu. Oke, coba tes koneksinya, Nak. Kirim data. Untuk topologi mesh ini, tadi kalau yang masih pakai network 3 diganti ya, jadi 4 ya networknya, karena nanti di akhir, di topologi hybrid itu kita akan menghubungkan 2 atau 3 jenis topologi dengan network ID yang berbeda. Oke, Nana udah pakai 4 ya. Tadi Aru masih pakai 3 ya, Ru ya? Diganti ya, Ru ya, pakai segmen IP 4. Oke, Bu. Oke, berhasil ya, Nak ya? Oke, makasih, Nana. Aru, silakan. Aru, Aldo. Bu. Oke, Ibu pertama mau lihat settingan IP-nya dulu di server, Dok. Nggak kelihatan ya? Di Ibu nggak kelihatan. Pakainya segmen IP berapa, Dok? 4 atau 3? Oh, itu kelihatan. 4 ya, oke. Gateway-nya nggak diisi? Default gateway? Itu udah bisa terhubung tapi, Dok? Ya bisa, Bu. Hah? Iya bisa, Bu. Berarti untuk yang PC yang lain kamu settingnya statik ya? DHCP. Maaf, coba lihat PC-nya. Oke. Karena otomatis berapapun host ID yang diisikan di server, otomatis untuk gateway pasti akan 1 ya. Karena kalau yang 4.0 itu IP network. Bisa ya? Oke, siap. Terima kasih, Aldo. Jangan lupa disimpan ya. Kita sudah buat berapa topologi? 4 ya. Kita sudah buat 4 topologi, tinggal 2 lagi ya. 2 topologi ini sudah berhasil. Untuk topologi mesh ini konfigurasi IP-nya kita bisa pakai statik, bisa pakai DHCP gitu ya. Jadi opsional tergantung kebutuhan. Kabelnya juga ini menggunakan media transmisi kabel UTP. Ada yang straight, ada yang cross juga seperti ini. Jadi masing-masing switch terhubung ya. Ini ada total ada 6 switch, masing-masing terhubung. Tapi untuk pertukaran datanya bisa langsung menuju ke titik yang dituju seperti itu. Nah, lanjut ke topologi tree atau topologi pohon ya. Tree itu kan pohon. Kenapa disebut topologi pohon? Karena masing-masing penghubung perantara punya cabang. Seperti itu. Ini kalau kita lihat seperti pohon ya, ini root-nya, akarnya, sumber servernya lah, yang memberikan layanan ke masing-masing kliennya menggunakan media transmisi kabel. Jadi bercabang dari server
diteruskan ke switch 1. Nah, dari switch 1 diteruskan ke PC. Nah, untuk membuat cabang jaringan yang baru harus menambah kabel atau media transmisi yang baru ke switch yang baru lagi. Nah, switch-nya baru punya klien lagi, PC. Ini kenapa disebut tree? Karena alurnya, karena bentuknya seperti pohon, jadi ada cabang-cabangnya dengan daun-daunnya seperti itu. Nah, di sini ada 2 komputer yang terhubung ke switch. Di sini ada 2 switch ya. Dari server ke switch 1 ini terhubung menggunakan kabel UTP jenis straight. Dari switch 1 ke switch 2 ini pakai kabel cross. Terus masing-masing switch punya 2 klien, 2 PC yang terhubung ya. Ini kira-kira pakai konfigurasi IP otomatis atau statik? Misalkan ini server ya, ini bisa digunakan untuk jaringan kantor. Satu server ini ada di ruangan lantai 1, ini lantai 2, misalkan bisa saling terhubung nih. Gitu. Kita lihat IP-nya ini pakai DHCP ya. Ibu mau ganti ini segmennya bukan 4, Ibu mau ganti segmen IP-nya 5 ya. 5. DHCP ini 5. Oke, dimulai dari 11 boleh. Gitunya masih 4 ya. Sebentar. Desktop IP 55. Config DHCP. Oh, ininya masih 5. Save. Belum di save tadi. Save. Oke, udah 5. Jadi masing-masing topologi punya network yang berbeda. Ini bisa kita lihat koneksinya ya. Sukses. Oke, udah sukses. Gimana, ada yang udah selesai? Sudah, Bu. Sudah, oke. Haru gercep ya. Silakan ditampilkan, Ru. Oke. DHCP ya, Ru ya? Iya, Bu, DHCP. Sukses, oke. Oke. Jadi masing-masing komputer yang terhubung ke switch bisa saling terhubung. Itu diibaratkan di ruangan yang berbeda ya. Aldo, next, silakan. Bu. Oke. Sip, oke. Terima kasih Aldo, sudah sukses ya, sudah saling bisa saling bertukar data. Selanjutnya Nana. Nggak kelihatan, Nak. Coba pakai comment prompt deh, Nak.
Oke, sukses ya. Terima kasih, Nana. Nah, yang terakhir adalah topologi hybrid ya. Topologi hybrid di mana sudah terlihat ya sini topologi hybrid. Kalau kita lihat di desainnya, desain gambarnya, ini adalah gabungan dari 2 atau 3 topologi sekaligus, di mana masing-masing komputer ini bisa saling terhubung. Ini hanya contoh gambar aja, tapi implementasiannya kalian bisa gunakan desain yang lain ya. Misalkan nggak harus, ini kan star, ini ring, ini bus, ini saling terhubung. Kalian bisa desain seperti ini juga boleh. Yang gampang ini aja ya, pakai desain yang seperti ini ya. Nah, untuk hybrid silahkan kalian buat desainnya seperti ini. Jadi ada 3 topologi yang terhubung. Ada star, ring, dan topologi bus. Bisa terhubung nih. Dengan kalau ini IP-nya segmennya sama kan, kita tadi pakai IP segmen yang berbeda ya. Coba dulu deh, Ibu serahkan dulu ke kalian, ada di slide ya, bisa di-download. Kalian buat dulu topologi yang terakhir yaitu hybrid, di mana topologi hybrid ini adalah gabungan dari 2 atau 3 topologi menjadi satu. Silahkan, Ibu kasih waktu berapa menit nih, kira-kira 15 menit cukup atau 10? Selesainya ya, coba ya, nanti kalau yang udah selesai, boleh chat Bu, saya udah gitu. Ini statik apa DHCP, Bu? Nah, itu Ibu kembalikan ke kalian. Jadi kalian harus menganalisis IP-nya pakai apa ya gitu. Ya. Ibu juga sambil ngerjain gitu. Silakan. 10 menit atau ID yang berbeda apa sama, Bu? Beda dong. Segmen IP-nya beda. Nah, di beberapa minggu lalu kita kan sudah belajar mobile simulasi juga dong. Ya kan? Kalau untuk menghubungkan 2 segmen IP yang berbeda, kita gunakan perangkat apa? Ayo. Tadi kan dari tadi kita cuma pakai switch aja ya kan, perangkat penghubungnya. Kalau untuk switch kan menghubungkan 2 jenis network yang sama. Nah, kalau networknya beda, IP-nya, segmen IP-nya beda, pakai perangkat apa untuk menghubungkannya? Access point bukan, Bu? Access point untuk Wi-Fi, wireless. Ya kan? Menyediakan akses wireless. Pakai router. Ya. Jadi ada perangkat namanya router, itu bisa untuk merouting, untuk menghubungkan jaringan dengan segmen IP yang berbeda. Jadi itu Ibu kasih clue-nya, gunakan router untuk menghubungkan 2 atau 3 topologi dengan segmen IP yang berbeda. Pakai router ya. Atau kalian mau combine, mau kombinasi dengan jaringan nirkabel, jaringan Wi-Fi bisa, karena untuk hybrid ini tidak hanya jaringan yang menggunakan media transmisi kabel aja ya, bisa juga digabung dengan jaringan komputer yang menggunakan media transmisi wireless seperti itu. Silakan dimodifikasi, bisa gabungan kabel dan wireless seperti itu. Silakan ya, 10-15 menit.
Yes. Oke, untuk topologinya bebas ya, kalian boleh gabungin jenis topologi apa aja, boleh 2 atau 3 gitu. Asal bisa ngirim. Iya, boleh. Pokoknya dari network yang berbeda ya, bisa terhubung gitu, Nak. Ibu, Assalamualaikum. Masalah, ya. Ya, saya ini izin tanya. Tadi itu yang pertama itu bus ya, Bu? Bus, ya. Terus yang kedua apa? Yang campur, mesh, topologi mesh. Yang kedua star, yang ketiga ring, keempat mesh, kelima tree. Nah, yang terakhir hybrid. Dibuat semuanya? Iya. Kalau untuk Nana, boleh. Nah, misalkan ada 3 topologi. Nah, topologi 1 dan 2-nya tuh kamu hubungkan pakai switch,
Bisa. Nah, nanti buat menghubungkan ke topologi yang ketiganya pakai router gitu, bisa. Bisa, Nak. Nggak salah. Lanjutin aja, Nak. Lanjutin. Nggak salah, nggak. Atau nggak harus pakai router juga bisa. Misalkan kalian mau praktekin yang bawah tuh yang tadi di-share. Sebentar. Salah. Mau pakai yang ini juga bisa ya. Pakai ini aja deh yang gampang nih. Ini kan kayak ini star sama ring ya. Dari ring ke star kan pasti connect-nya pakai switch ya. Boleh nggak pakai router juga nggak apa-apa. Coba bikin yang kayak gini dulu deh, yang lebih sederhana dulu. Jadi nggak ada router. Berarti dari star ke ring, dia hanya langsung koneksi dari switch ke switch gitu ya. Nah, ini pun sama nih yang kenapa, Nak? Udah ya? Nah, yang bus juga sama, berarti dia langsung nih dari PC. Nggak connect ke server, langsung ke hub. Coba, Nak, lihat, Nak, kalau udah. Nggak harus pakai router, nggak apa-apa, coba pakai switch. Yang mana nih? Ini yang bus ya, ini yang bus. Oke. Itu yang ring, Mister. Itu server dari topologi yang mana, Nak? Oh, dari bus ya? Iya. Yang ininya kayak apa? Oke, siap. IP-nya gimana? Segmen IP-nya sama atau beda? Ini antar topologi. Segmennya gitu. Coba iya yang bus dulu berapa IP-nya? Segmennya 10 ya, oke. Close. Yang star. Oh, segmen IP-nya sama berarti ya? Oke, 10. Berarti yang ring. Sama kayaknya. Yang ring. Oke, berarti topologi yang Nana bikin kombinasi dari 3 topologi tapi menggunakan segmen IP yang sama gitu ya, Nak ya. Jadi IP-nya nggak beda gitu kan, nggak masalah. Yang penting bisa terhubung kan. Itu tergantung si teknisi gitu, mau settingnya seperti apa gitu. Cuma kendalanya ketika kamu menggunakan segmen IP yang sama itu terbatas hanya di 254 host ID gitu. Ya, sukses ya. Bisa ya. Kecuali kalau kamu menggunakan segmen IP yang berbeda, berarti dari satu segmen IP itu kamu bisa dapat 254 host ID. Kalau misalkan butuh jumlah IP yang banyak, berarti segmen IP-nya dibedakan. Tapi kalau cukup tercover 245 PC dengan satu segmen IP yang sama, nggak masalah gitu. Paham ya, Nana ya? Oke, terima kasih, Nana. Ada yang lain yang udah selesai untuk desain? Kalau dia ini nambah server, banyak ya, Bu? Bisa. Tadi yang ini beda, cuman saya samainnya semuanya.
Iya, kalau beda segmen IP kan harus pakai router kan, yang tadi Ibu bilang, untuk menghubungkan dua segmen IP yang berbeda gitu kan. Iya. Heeh. Tadi udah ada cuman kayak ubah lagi supaya sama semua. Heeh. Oke, nggak apa-apa. Makasih Bu. Iya, sama-sama. Ada yang lain? Aldo sudah? Haru? Masih mendesain, masih menentukan, oh gimana nih desainnya, seperti apa gitu ya. Tadi kalau untuk Nana, dia menghubungkan 3 topologi sekaligus, topologi star, topologi bus, dan topologi ring. Nana menggunakan segmen IP yang sama. Dari ketiga topologi itu networknya pakai network 192.168.10.0, semua sama. Kekurangannya paling dari sisi jumlah host ID ya, karena untuk satu IP kelas C itu maksimal 254 host ID. Tergantung kebutuhan, kalau emang cukup untuk mengcover semua komputer yang tersedia nggak masalah. Cuma kalau misalkan jumlah komputernya banyak, misalkan dalam satu organisasi ada 5 lab sekaligus, yang mana satu labnya isinya 50 gitu kan, tentu 5 kali 5 kan 250 cover ya. Nah, belum termasuk yang server, belum termasuk komputer untuk ruangan lain, itu nggak bisa kalau cuma pakai satu segmen IP gitu. Jadi segmen IP-nya harus dibedakan untuk memenuhi kuota host ID yang tersedia. Seperti itu. Oke, waktunya udah hampir habis, sisa 2 menit lagi. Untuk topologi hybrid ini jadi PR ya. PR. Untuk minggu depan, sisa satu PR untuk topologi hybrid kita akan lanjutkan minggu depan. Nanti masing-masing kalian harus menunjukkan rancangan atau desain topologi hybrid yang versi kalian masing-masing. Terus nanti Ibu juga akan tunjukin versi dari rancangan topologi hybrid Ibu gitu ya. Berarti untuk topologi hybrid ini masih PR ya. Untuk Nana tadi udah, tapi PR-nya bagaimana kalau menggunakan segmen IP yang berbeda gitu ya, Nak ya. Tentunya tadi harus pakai router ya, Nak. Gitu ya. Halo. Iya Bu. Oke. Baik. Berarti berapa ini Bu? Berapa model? 3 topologi deh. 3 topologi jadi satu topologi apa tadi, star, ring, sama bus ya. Digabungkan menjadi satu. Oke Bu. Oke ya. PR minggu depan ya. Oke, baik. Kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup? Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi karena habis makan ketiduran. Wah, Nana ketahuan nih dari tadi tidur ya, Nana ya. Oke, karena waktu sudah menunjukkan Awal-awal Bu. awal-awal, iya, pantesan Iya. ngilang. Jet lag ya. Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul 10.00, maka dengan ini berakhir sudah perkuliahan komunikasi data. Ibu ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Nanti kita ketemu lagi di mata kuliah yang kedua ya, mata kuliah teknik basis data. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.